kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya demokrasi. Demokrasi berasal dari Yunani, yakni demos artinya rakyat dan kreatain artinya kekuatan. Jadi, demokrasi berarti kekuasaan rakyat dan antonim dari aristokrasi, kekuasaan elit. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Istilah demokrasi mengacu pada pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, baik secara langsung maupun representatif. Perwakilan kata demokrasi pertama muncul pada nazab politik dan filsafat Yunani kuno di negara Athena. Dipimpin oleh Sosthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi. Oleh karena itu, Sosthenes disebut sebagai Bapak Demokrasi Athena. Selanjutnya, ada perkembangan demokrasi. Paham demokrasi sudah berkembang sejak masa Yunani kuno, pada abad ke-5 sebelum Masehi. Pada masa Yunani kuno, demokrasi yang dilaksanakan berupa demokrasi langsung. Artinya, rakyat menjadi warga negara terlibat langsung dalam pemikiran, pembahasan, dan pengambilan keputusan mengenai berbagai hal yang menyangkut kehidupan negara. Hal ini dapat dilakukan karena jumlah penduduk di Yunani kuno masih sedikit, sekitar 300.000 jiwa. Gagasan demokrasi mulai hilang ketika Eropa mengalami masa abad pertengahan. Pada masa ini terjadi praktik feodalisme di mana kekuasaan politik dipegang oleh para agamawan atau gereja. Demokrasi kembali muncul dan adanya Piagam Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Piagam ini menjelaskan bahwa Raja John mengakui dan menjamin beberapa hak-hak khusus. Selanjutnya ada awal demokrasi di Indonesia. Sejarah demokrasi di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20. Pada fase ini, Indonesia masih mengalami penjajahan oleh Belanda dan pemikiran demokrasi modern dari Barat sudah mulai masuk ke Indonesia. Tepatnya, anak-anak muda mahasiswa yang menganyam pendidikan di Eropa banyak membaca ide-ide demokrasi melalui buku serta ruang-ruang diskusi terbuka. Generasi pertama yang merasakan bagaimana indahnya demokrasi di negara-negara Eropa adalah Muhammad Hatta, yang kelak menjadi wakil presiden Indonesia. Hatta belajar di Belanda dengan menyerap berbagai banyak ide-ide demokrasi. Di generasi Hatta ini, ide-ide demokrasi meresap di benak anak muda Indonesia dan mulai gerakan-gerakan kemerdekaan. Mengalami banyak ganjaran karena transisi dari penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang. Akhirnya kemerdekaan resmi diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya ada perkembangan demokrasi dari masa ke masa. Di sini ada 4 demokrasi. Pertama, demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Pada masa ini, demokrasi parlementer diterapkan Indonesia setelah resmi menjadi negara yang merdeka. Perkembangan demokrasi parlementer ini ditandai dengan adanya keluarnya Maklumat No. 10 pada 3 November 1945 oleh Muhammad Hatta. Yang kedua, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Demokrasi masa ini ditandai dengan adanya kepemimpinan Soekarno yang bersifat otoriter melalui dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Terlepas dari otoriter, demokrasi ini dipilih untuk mengatasi perpecahan yang muncul pada politik Indonesia. Yang ketiga, demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila ini berlaku pada masa pemerintahan Orde Baru oleh pemerintahan Soeharto. Demokrasi Pancasila dianggap sebagai demokrasi yang sesuai dengan tradisi dan filsafat hidup masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir ada demokrasi pasca reformasi 1998 sampai sekarang. Pada perkembangannya, praktik demokrasi di Indonesia masih terus berkembang dengan sistemnya yang lebih terbuka dan tetap ada partisipasi dari rakyat. Sebagai contoh, adanya kebebasan pers, kebebasan partai politik, kebijakan desentralisasi, dan pelaksanaan pemilu. Selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi dan tujuan demokrasi. Ciri-ciri demokrasi yang pertama, keputusan ditentukan berdasarkan aspirasi serta kepentingan warga negara. Yang kedua, negara yang menetapkan demokrasi mempunyai perwakilan rakyat. Yang ketiga, negara yang menerapkan demokrasi akan menyelenggarakan pemilihan umum. Yang keempat, menerapkan ciri konstitusional. Dan yang kelima, terdapat sistem kepartaian.
Tujuan demokrasi, satu, menciptakan masyarakat yang bebas berpendapat. Yang kedua, mendorong rakyat agar lebih aktif dalam pemerintahan demi menciptakan negara yang baik. Yang ketiga, menciptakan keamanan serta ketertiban negara. Yang keempat, mencegah perselisihan antara masyarakat dan pemerintah. Dan yang kelima, membatasi kekuasaan pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dan yang terakhir, di sini ada tokoh-tokoh demokrasi. Yang pertama, Montesquieu, yang kedua, John Locke, dan yang ketiga, J.J. Rousseau. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.